Shalom saudara-saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan, Allah yang penuh kasih, yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan minggu ini. Tuhan izinkan kami untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhanlah yang menolong kami agar firman yang akan kami dengarkan boleh kami mengerti, kami imani, terlebih kami kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada minggu ini dari Markus pasalnya yang pertama, dimulai ayat yang ke-14 sampai 20. Markus pasalnya yang pertama, dimulai ayatnya yang ke-14 sampai 20. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama-sama orang-orang upahannya, lalu mengikut Dia. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, kita mau merenungkan firman Tuhan pada minggu ini dengan tema dengarkanlah panggilan Tuhan. Dengarkanlah panggilan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada sebagian manusia yang memiliki talenta, yang memiliki karisma, yang memiliki kelebihan, potensi dalam melayani, tetapi tidak mau memberikan apa yang ada padanya untuk melayani di tengah-tengah gereja. Banyak faktor manusia, orang-orang percaya tidak mau melayani di tengah-tengah gereja. Mungkin ada alasan tidak ada waktu karena pekerjaan yang banyak. Ada lagi sebagian keluargaku tidak mendukungku nanti dalam pelayanan. Ada lagi yang mengatakan aku kurang percaya diri. Banyak lagi alasan-alasan yang disampaikan oleh orang percaya untuk tidak ikut terjun dalam pelayanan di dalam sebuah gereja. Ketika kita dipanggil Allah untuk melayani, berarti kita diberikan Tuhan kesempatan untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudara, makanya sering kita jumpai dalam sebuah gereja yang memiliki jemaat yang besar. Kita contohkan dengan jumlah jiwa 1000 jiwa.
dalam sebuah gereja. Dari 1000 jiwa ini, jiwa-jiwa yang melayani paling banyak itu 50 orang. Itu sudah paling banyak saya contohkan. Bahkan 30 orang. Padahal dari 1000 jiwa ini memiliki talenta potensi yang berbeda-beda yang akan boleh disatukan untuk menjadi kekuatan dan memperluas kerajaan Allah. Kenapa? Karena orang tidak mau terjun dalam dunia pelayanan karena takut disibukkan, habis waktunya, habis tenaga dan pikirannya, dan keluarga ditinggalkan. Karena melakukan pelayanan itu pasti banyak pengorbanan di dalamnya, sehingga tidak banyak orang antusias untuk melayani sesama, melayani jemaat dalam sebuah gereja. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada minggu ini adalah panggilan Yesus kepada murid-murid yang pertama. Andreas, Simon Petrus sedang menjala ikan. Mereka dipanggil oleh Yesus, ikutlah aku. Dan mereka meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, ketika Yakobus juga dan Yohanes anak Zebedeus dipanggil Yesus, mari ikutlah aku. Mereka juga meninggalkan ayahnya dan pekerjaannya sebagai penjala ikan. Apa kata Yesus? Kalian akan kujadikan penjala manusia. Bapak Ibu saudara-saudara, banyak orang beralasan untuk melayani Tuhan. Aku tidak bisa melayani Tuhan karena aku memiliki latar belakang pekerjaanku seperti ini, latar belakang keluargaku seperti ini, dan banyak beratus-ratus alasan yang kita sampaikan untuk bisa menolak panggilan yang disampaikan kepada kita. Sering hamba-hamba Tuhan mengajak para jemaatnya untuk boleh terjun sama-sama melayani, tetapi seringlah hamba Tuhan mendengarkan penolakan-penolakan dari jemaat untuk menjadi majelis pun, menjadi calon lay speaker dan lay speaker. Pimpinan jemaat sering merangkul dan mencobanya untuk mau melayani bersama-sama di gereja. Ada yang berhasil dan ada juga yang menolaknya dengan berbagai alasan kesibukan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita lihat keempat murid Yesus yang pertama ini, Andreas, Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka meninggalkan pekerjaannya sebagai penjala, meninggalkan keluarganya demi mengikut Yesus. Ketika kita sudah memberikan hati, yang terutama itu niat dan hati untuk melayani. Setiap kita pasti memiliki kelebihan, dan kelebihan kita di dalamnya pasti ada kelemahan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, tidak bisa kita katakan kita ini sempurna dalam melayani Tuhan. Kelemahan kita dalam pelayanan akan ditutupi oleh kelebihan teman kita. Dan jangan pernah kita merasa minder, kurang percaya diri,
dan merasa tidak punya kemampuan dalam melayani di tengah-tengah gereja. Semua kita dimampukan Tuhan, amin. Tuhan akan merencanakan hidup kita untuk melayani sesama, dan Tuhan sendirilah yang akan berkarya memperlengkapi kita untuk menjadi pelayan yang sungguh-sungguh memiliki hati untuk melayani sebagai hamba. Banyak orang bertalenta, banyak orang punya karisma yang melayani, tetapi memiliki kesombongan karena dia punya kelebihan yang banyak. Tuhan akan pakai orang yang sederhana, Tuhan akan pakai orang yang biasa-biasa menjadi orang yang luar biasa ketika ada keinginan untuk melayani Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, semua murid-murid Yesus adalah orang-orang yang biasa, yang akan dipersiapkan Yesus, dipersiapkan Allah untuk menjadi orang-orang yang luar biasa, yang akan melayani umat, yang akan membawa manusia kepada keselamatan dan melakukan kehendak Tuhan. Lebih baiknya kita melayani Tuhan di tengah-tengah gereja dengan hati yang biasa, dengan kemampuan yang pas-pasan, ketimbang kita punya kelebihan yang hebat dan kita menjadi sombong dan merasa hebat dibandingkan dengan teman-teman kita. Dengarkanlah panggilan Tuhan, itu tema kita. Kalau kita baca Perjanjian Lama, teks Alkitabnya disejajarkan dengan Yunus. Yunus tidak mendengarkan panggilan Tuhan, dan panggilan kedua akhirnya Yunus mendengarkannya. Tuhan akan marah ketika kita menolak panggilan yang disampaikan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, apa yang mau kita gumulkan firman Tuhan pada minggu ini? Poin yang pertama, jangan pernah merasa kecil hati karena kita tidak mempunyai talenta ataupun kelebihan untuk melayani Tuhan. Saya sudah katakan tadi, orang yang kecilnya menjadi besar ketika ada mau niat untuk belajar dan terus belajar diperbarui oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang akan bekerja dan memperlengkapi kita, amin. Sehingga kita boleh percaya diri, aku akan dipakai oleh Tuhan. Dan yang kedua, jangan pernah tolak panggilan Tuhan. Jangan pernah beralasan ketika kita dipercayakan untuk melayani Tuhan. Jangan dulu, nanti dulu, oh kapan-kapan lah. Karena waktu yang diberikan Tuhan kepada kita sangatlah berharga, dan itu harus kita pergunakan. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah gereja para pelayannya harus dibujuk dalam melayani. Mungkin dalam hatinya, oh kalau tidak ada aku, tidak ada yang sanggup melayani di gereja. Kalau tidak ada aku, tidak ada yang sanggup untuk memimpin ibadah dan menyampaikan firman Tuhan. Tunggu dirangkul, dibujuk, disanjung oleh pimpinan jemaat, barulah tergerak hati. Kiranya Bapak Ibu kita yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh mengubah pola-pola pikir yang selama ini menjerat kita dalam dosa. Ada kemampuan, ada kelebihan, ada potensi. Marilah datanglah kepada Tuhan untuk melayani umatnya. Jangan pernah jadikan talenta, kelebihan yang kita miliki menjadi kesombongan kita untuk melayani Tuhan. Apapun latar belakang pekerjaan kita, apapun latar belakang keluarga kita, kalau Tuhan akan pakai kita, maka Tuhan sendirilah yang akan melengkapi kita. Ingat,
Tuhan tidak pernah akan permalukan umatnya dalam melakukan pelayanan. Tuhan akan terus perlengkapi, Tuhan akan terus perbaharui ketika ada niat bagi kita untuk melakukan pelayanan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Mereka meninggalkan pekerjaannya sebagai penjala ikan, dan mereka Tuhan panggil untuk menjala manusia. Kami mau Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat. Kami bukan hanya sekedar menjadi orang percaya, tapi orang percaya yang boleh mengajak orang. Orang percaya yang boleh menjadi berkat, orang percaya yang boleh memberikan teladan dan menjadi saksi Kristus, memperkenalkan keselamatan hanya dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan akan pakai kami, Tuhan akan perlengkapi kami. Kami tahu Tuhan, kami memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dari segi pekerjaan, sosial, keluarga, apapun yang menjadi keterbelakangan kami Tuhan, Tuhan senantiasa akan perlengkapi kami. Tuhan akan pakai kami secara hebat dan luar biasa. Ketika kami Tuhan pakai menjadi orang biasa, Tuhan senantiasa boleh perlengkapi kami untuk boleh melayani Tuhan. Terpuji nama Tuhan, Roh-Mu berkarya, Roh-Mu bekerja pada setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.